Sobat e-Talk Indonesia dimanapun kalian berada, salam energi pejuang-pejuang energi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan amanah aktivitas sehari-hari. Sobat e-Talk Indonesia, kali ini kita akan membahas apakah benar minyak berasal dari dinosaurus? Minyak bumi, sumber daya alam yang sangat berharga, telah menjadi bahan bakar utama dunia modern. Namun, misteri mengenai asal-usul minyak ini masih menjadi pertanyaan bagi sebagian orang. Sobat e-Talk semua, apakah benar bahan bakar fosil itu sebenarnya bukan berasal dari fosil? Bukan. Faktanya tidak ada fosil yang bisa ditemukan lebih dari 5 km. Sedangkan pengeboran minyak biasanya memiliki kedalaman yang lebih dalam lagi. Lalu, kenapa di buku-buku sains tertulis kalau minyak bumi berasal dari fosil? Nah, pernahkah kita menonton film animasi Cars 2? Di film itu intinya menceritakan seorang pengusaha minyak yang ingin membuat pemikiran banyak orang kalau BBM itu lebih aman digunakan. Dia membuat skenario seolah-olah mengkampanyekan mobil listrik dan bahan bakar ramah lingkungan yang diberi merek Alinol, bahkan merubah dirinya menjadi mobil listrik, padahal hanya tipu daya belaka, untuk membuat orang-orang berpikir adanya inovasi kendaraan ramah lingkungan. Pada akhirnya ia membuat kecelakaan yang terjadi pada mobil berbahan bakar Alinol, sehingga orang-orang berpikir kalau inovasi bahan bakar ramah lingkungan itu ternyata berbahaya dan bahan bakar minyak biasa kembali lagi digunakan masyarakat umum. Sama seperti kasus ini. Lalu siapa yang membuat kita berpikir bahwa bahan bakar minyak itu berasal dari fosil? Dia adalah keluarga Rockefeller. Berdasarkan fakta sejarah, pada tahun 1892, diselenggarakan konferensi sains di Jenewa, Swiss yang dihadiri banyak saintis atau ilmuwan penting dari seluruh dunia untuk menentukan kalau unsur organik, makhluk hidup, itu terdiri dari komponen apa saja. Dari konferensi tersebut disimpulkan bahwa yang disebut organik itu adalah substansi yang mengandung unsur C, H dan O. Karena unsur-unsur itu biasanya banyak ditemukan pada tubuh makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan terbentuk dari unsur-unsur itu dalam jumlah banyak. Dengan begitu disebut makhluk hidup organik. Nah, disinilah cerdasnya Rockefeller. Ia mengambil keuntungan dari konferensi tersebut dengan mengirimkan beberapa saintisnya yang memang sudah terlibat sejak awal dalam konferensi dengan mengatakan bahwa minyak bumi atau petroleum terdiri dari unsur hidrogen, oksigen dan karbon. Maka dari itu pasti berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Ini dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan bahwa bahan bakar minyak itu seolah-olah barang langka dan terbatas jumlahnya karena berasal dari fosil yang ketersediaannya juga terbatas. Dengan membuat masyarakat berpikir kalau minyak bumi itu terbatas, maka menjadikan persepsi bahwa seolah-olah minyak bumi itu langka, dan sesuai hukum dasar ekonomi sesuatu yang jumlahnya terbatas maka harganya akan mahal. Padahal minyak bumi itu adalah cairan kedua terbanyak yang ada di bumi. Meski demikian, semua berpulang pada masing-masing pribadi karena Mimin bukan penganut teori konspirasi atau sejenisnya yang menyajikan banyak opini tanpa dasar fakta dua kuat yang membuktikannya. Kita pernah mendengar kalau semua bahan bakar fosil sebenarnya bukanlah hasil dari fosilisasi tumbuhan selama masa karbonifer, tetapi reaksi kimia dari beberapa batuan menjadi metana yang naik dari mantel bumi. Apakah memang begitu? Ataukah ini hanya spekulasi? Bahan bakar fosil maksudnya adalah bahan bakar yang bersumber dari dekomposisi anaerobik sisa-sisa organisme jutaan tahun yang lalu. Sederhananya begini, sisa jasad organisme seiring berjalannya waktu akan tertutupi semacam lumpur atau sedimen. Makin lama, sedimen ini akan mengalami kompaksi oleh timbunan sedimen di atasnya hingga menjadi batuan sedimen. Terjadi juga kenaikan tekanan dan suhu pada sedimen yang mengandung jasad renik ini, sehingga bakteri anaerobik akan menguraikan jasad renik tersebut menjadi minyak dan gas bumi, hidrokarbon. Proses ini berjalan jutaan tahun dan hidrokarbon tersebut tersimpan di pori-pori ataupun rekahan batuan sedimen. Metana adalah salah satu jenis hidrokarbon dengan rumus kimia CH4 dan berasal dari gas alam. Nah, masalah mantel bumi, maksudnya barangkali begini. Jadi untuk menjadikan sisa organisme menjadi hidrokarbon, dibutuhkan tekanan dan suhu tertentu. Untuk mencapai suhu tertentu ini diperlukan heat source atau sumber panas dari magma, yang sumbernya dari mantel bumi.
Carbonifera atau Carboniferous adalah salah satu period dalam skala waktu geologi, sekitar 300 juta tahun yang lalu yang ditandai dengan banyaknya endapan batu bara pada periode tersebut. Bahan bakar fosil membantu manusia dapat bertransportasi, menikmati cahaya lampu, dan merasakan sejuknya AC di musim panas. Bahan bakar fosil punya banyak bentuk, mulai dari minyak bumi, gas alam, hingga batu bara. Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan di Science Focus, dijelaskan bahwa proses pembentukan minyak bumi terjadi di area laut dangkal yang kaya akan kehidupan di dekat permukaan. Ketika organisme laut seperti plankton dan mikroorganisme mati, mereka turun ke dasar laut dan membantu pembusukan materi organik lainnya. Selama jutaan tahun, lapisan-lapisan sedimen tersebut terkubur di bawah tekanan dan panas, mengalami transformasi menjadi minyak bumi. Bahan transisi ini juga dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar. Namun, energi yang tersimpan di bahan transisi ini lebih sedikit daripada batu bara, gas alam, atau minyak yang sudah terbentuk sempurna. Untuk menikmati manfaatnya, manusia harus mengambil sumber daya ini melalui penambangan batu bara serta pengeboran sumur minyak dan gas di darat maupun lepas pantai. Hasil tambang bahan bakar fosil ini dapat menggerakkan mesin, menyediakan transportasi, serta listrik yang penting untuk kehidupan modern. Di samping itu, hasil tambang tersebut juga penting digunakan dalam industri kimia. Proses ini membutuhkan waktu yang sangat lama, jauh lebih lama daripada umur fosil dinosaurus. Para ilmuwan menjelaskan bahwa walaupun beberapa fosil hewan purba seperti Plesiosaurus dan Ichthyosaurus ditemukan di lapisan geologi yang sama dengan sumber minyak, hal tersebut tidak menandakan bahwa minyak bumi terbentuk dari fosil-fosil tersebut. Mereka berpendapat bahwa fosil-fosil tersebut hanya menjadi tempat singgah sementara bagi organisme laut lainnya. Bangkai Plesiosaurus yang jatuh ke dasar laut diakini hanya akan menjadi sumber makanan sementara bagi ikan, krustasea, dan cacing. Para ilmuwan menyebutkan bahwa proses pembusukan organisme purba tersebut akan terjadi dengan cepat dan tidak akan mampu bertahan selama ratusan juta tahun seperti yang dibutuhkan untuk pembentukan minyak bumi. Dalam kesimpulannya, meskipun minyak bumi terbentuk pada masa yang sama dengan dinosaurus, tidak ada bukti yang mengarah pada hubungan langsung antara fosil dinosaurus dan sumber daya alam yang berharga ini. Minyak bumi sebenarnya terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan sisa-sisa ganggang dan plankton di laut. Jadi, sebagian besar bahan bakar fosil tidak berasal dari tulang dinosaurusia. Penemuan fosil-fosil purba hanya merupakan kebetulan semata, dan asal-usul minyak bumi masih layak menjadi misteri yang hingga kini belum sepenuhnya terpecahkan oleh para ilmuwan. Dari transformasi panjang ini, minyak bumi lalu bisa ditemukan di bumi tempat kita tinggal. Biasanya, minyak bumi berada jauh di bawah permukaan bumi. Tetapi, tidak jarang minyak bumi juga ditemukan di area pantai. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang apakah minyak bumi berasal dari dinosaurus. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk bantu support channel kita ini dengan memberikan like, share, komen, and subscribe. Terima kasih sudah menyimak, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi bahan diskusi yang hangat. Salam Talk Indonesia. Referensi bicara energi.